Halo, selamat malam. Selamat jumpa lagi di kanal Madani Film Festival. Mudah-mudahan tidak terlalu telat. Janjinya jam 20.00, tapi hari ini agak sedikit terlambat 5 menit. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu teman-teman yang sudah menunggu. Hari ini kita beruntung sekali bisa merencanakan satu pertemuan, satu perbincangan dengan sahabat saya, Erik Sasono. Erik adalah salah satu kritikus yang tekun dalam melihat dan mengamati film Indonesia. Sudah menulis sejak sangat muda. Eh, Sebelum menulis film, bahkan dia sudah menulis banyak topik lain, terutama topik politik yang merupakan ilmu yang dia pelajari di kampus di Universitas Indonesia. Setelah menjadi kritikus, tidak cukup rupanya. Erik kemudian melanjutkan lagi kuliah sampai selesai studi film tingkat doktoral di King's College di London, dan sekarang masih bermukim di London. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa bertanya apa yang dilakukan Erik di London dan apa ya rencana-rencana dia. Uh, Erik Sasono sebentar lagi akan bergabung, sudah bergabung, jadi saya akan langsung undang. Buat semua teman-teman yang hari ini hadir dan melihat Instagram live kami, terima kasih sekali atas dukungannya. Setiap hari Jumat kami masih berhasil terus membuat percakapan, perbincangan santai, perbincangan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mohon disebarkan pada teman-teman yang lain kalau ada yang tertarik dengan tema-tema yang kami uh, kami rancang di setiap Jumat malam. Saya undang Erik sebentar. Halo, 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 Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Erik? Sehat? Sehat, sehat, baik, baik, Kayaknya makin baik. seger ya Gimana di sana? dari Hah? terakhir dari terakhir nonton apa namanya Instagram live. Kita berzoom di acara rumah Ya, film kemarin, kayaknya lebih segar. lebih Semoga sehat terus, Erik. aerodinamis. Sehat, sehat. Semoga sehat terus, Lebih Erik. aerodinamis. Iya, Gesekannya kayaknya lebih habis. berkurang, ya, ya. Ya, senang sekali Rick bisa ngobrol lagi. Iya. Mungkin tema kita agak beda dengan beberapa kali kita bertemu di Zoom kemarin. Hmm. Ini sangat menarik sih sebetulnya. Jadi boleh cerita nggak? Saya cerita dulu bahwa kenapa kita mengambil tema ini, karena dari dulu sebetulnya apa Erik termasuk tekun melihat apa namanya ekspresi Islam di dalam Hmm. film-film Indonesia gitu. Saya baca dan kita juga sempat berdiskusi internal ketika kita di rumah film tentang tema Ya, itu. Tapi kemarin saya dapat kabar dari sahabat kita juga Hikmat Bor Madani juga bahwa Erik sedang menyiapkan satu buku yang salah satu isinya adalah tentang itu, ungkapan Islam ya. di film-film masa Orde Baru. Jadi pengen dengar juga tuh. Jadi persiapan bukunya gimana, atau gimana sih sebetulnya, apa memang sedang apa namanya, atau bukan sedang ya, mungkin sudah sampai konklusi dari yang dulu 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 apa ditulis sebagai artikel terpendek, mungkin sekarang sudah lebih lebih apa lebih lengkap lagi, atau lebih Ya. eh, silakan Rick, dibuka dulu sebagai Oke. apa sih sebetulnya buku yang, atau cita-cita buku atau rencana buku, atau mungkin sudah tinggal dicetak terbit dan dikirim ke aku gitu. Enggak, masih jauh banget, masih jauh banget. Oke, siap. Eh, ya, terima kasih. Halo teman-teman, selamat bergabung di kanalnya Madani. Jadi rencana topik ini sebetulnya berangkat dari rencana buku yang sebenarnya sudah lama. Awalnya adalah sebuah penelitian yang didanai oleh sebuah yayasan di Jakarta. Tapi kemudian saya mengembangkannya. Penelitian itu terbatas sampai tahun 2013. Jadi waktu itu sih saya kasih judulnya ini ya, saya kasih judul dari Tauhid sampai Khilafah. Gitu. Iya, ya. Karena film yang dibahas itu dari Betul. film Tauhid sampai film Khilafah. Gitu. Jadi Ya. kesannya seakan-akan seperti perjalanan seorang Muslim mulai dari diri sendiri sampai berdirinya negara Islam. Padahal sih itu judul film. Gimiknya begitu maunya. Ya. Tapi kemudian belakangan film Islam itu semakin besar, semakin apa ya? Jadi gambarannya begini. Saya ingat waktu saya presentasi di Singapura tahun 2012 kalau nggak salah. Oh, sebelum itu 2010.
seorang teman bilang bahwa ngapain lo ngebahas film Islam, tuh juga bakal hilang sebentar fenomena itu gitu. Saya bilang, menurut saya malah enggak, justru akan menjadi semakin normal. Ungkapan-ungkapan seperti itu sudah menjadi semakin banyak dan menjadi semakin beragam. Dan ternyata memang iya, belakangan menjadi semakin beragam. Alasan saya mengatakan itu sebetulnya sebelumnya, karena sesudah dulu kita ngobrol ayat cinta segala macam, terus ketika ada penelitian dari yayasan itu, ternyata film-film Islam itu udah lama. Film-film bertema Islam ya, atau ada ekspresi Islam di dalam film itu udah lama ada di Indonesia. Udah banyak, udah cukup banyak lah, dan beberapa mencatat posisi-posisi yang lumayan penting di dalam dianggap penting lah ya dalam film Indonesia. Terutama karena sebenarnya salah satu yang paling semangat membuat itu kan Asrul Sani dan Hairul Umam. Dan duet mereka menghasilkan beberapa film selain film-film seperti seperti Kejarlah Kau Kutangkap atau Bintang Kejora. Mereka berdua juga menghasilkan Al-Kausar, Titian Serambut di Belah Tujuh, dan Nada dan Dakwah misalnya ya, yang memang punya muatan Islam yang sangat kencang gitu, dua film itu. Jadi sebenarnya menurut saya ekspresi ini sih udah muncul, dan sama seperti halnya ekspresi lain gitu ya, pasti ada. Karena Islam adalah salah satu gagasan dominan di Indonesia menurut saya. Dan sudah sejak lama ada upaya untuk membuat Islam tuh maju ke depan, menjadi bagian dari pembicaraan publik, bahkan sebetulnya menjadi bagian dari dominasi. Mendominasi lah, dan itu kan sekarang kelihatan semakin terasa bahwa ungkapan-ungkapan itu semakin mendominasi, bahkan dalam film Warkop terbaru sekalipun perempuannya berjilbab gitu, meskipun tetap diobjektifikasi. Nah, itu hal lain lagi menurutku yang juga bisa menarik ya, bahwa ternyata simbol-simbol Islam tidak menghalangi terjadinya objektifikasi misalnya. Itu satu artikel sendiri di Oh iya banget, itu sebetulnya banget bisa sangat terjadi. Kayak gitu sih sebetulnya, Chris. Tapi karena apa? Kita memberi judul Masa Orde Baru gitu ya. Jadi kita balik lagi ke tema itu. Jadi mungkin itu yang ya nggak tahu teman-teman yang mendengarkan apakah anak Orde Baru gitu, sehingga atau anak yang sesudah Orde Baru. Karena kalau buat orang seperti saya, mungkin Erik juga gitu, ketika menyebut Orde Baru itu kan sesuatu yang sangat jelas, gitu, siapa, di mana, kapan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang gitu menjelaskan pada mereka yang tidak terlibat pada Orde Baru ketika ada tema masa Orde Baru, itu gimana Erik mendefinisikannya atau membatasinya gitu di dalam kebetulan risetnya Erik ini? Ya, ini panjang sekali ya, itu bisa jadi satu buku sendiri untuk jadi penjelaskan. Udah banyak banget buku yang menjelaskan Orde Baru. Singkat lah kita kira-kira sebelum masuk ke film-filmnya. Ya, untuk membantu menjelaskan buku sebetulnya dalam rencana ini semacam kerangka saya dalam menulis ya. Ketika saya menulis, saya harus membayangkan bahwa metode saya sebetulnya adalah close reading terhadap film-filmnya. Close reading itu kita membaca filmnya secara tekstual bagaimana, secara naratif ya, aspek naratifnya, tidak hanya teks, tidak hanya mengkonversinya menjadi teks, tapi juga melihat aspek-aspek sinematisnya. Kemudian meletakkan itu ke dalam sebuah situasi historis tertentu gitu. Jadi mengapa ungkapannya seperti itu pada saat itu, apa yang sebetulnya sedang direspon oleh sang filmmaker. Jadi metodenya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam metode seperti itu, mau nggak mau saya harus melihat bahwa film itu lahir dalam rentang masa. Sebenarnya penelitian saya atau pembahasan saya mulai dari tahun 60, film Tauhid, sampai cita-citanya sih sampai 2018, Chris, atau 2018 sampai 212 The Power of Love lah. Apa masih Orde Baru tuh? Enggak, kalau omongan kita cuma atau masih residunya masih sampai. Nah, itu lain lagi lah. Itu lain lagi. Kira-kira cita-citanya sampai
bahkan sampai 2018 ya, hendak cita-citanya disampaikan maunya begitu. sampai di situ gitu. Ya, maunya gitu, tapi beberapa film yang menonjol akhirnya saya harus memilih juga film-filmnya ya. Nah, salah satu sebetulnya Orde Barunya yang dibayangkan adalah dia mengalami fase di mana Orde Baru lahir dari sebuah sikap anti komunis yang sangat kuat pada masanya, dan kemudian dia mengembangkan propaganda anti komunisme yang panjang gitu ya, sampai ada titik di mana eh, kampanye terhadap anti komunisme itu dikembangkan secara lebih luas. Kalau istilahnya Catherine McGregor, itu dulu ada ekstrem kiri, kemudian dimunculkan ekstrem kanan, Eki dan Eka gitu ya, pada masanya. Itu terjadi pada tahun 80-an ketika Orde Baru merasa bahwa kelompok-kelompok partai Islam tidak kunjung bisa dijinakkan gitu ya. Kemudian dibuatlah ada terjadi serangkaian peristiwa seperti misalnya pembajakan pesawat di Thailand, di Bandara Don Muang yang dituduhkan kepada kelompok jamaah Islam. Kemudian Woyla. Kemudian ada juga peristiwa kerusuhan di lapangan Banteng tahun 1982 yang memunculkan istilah Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) yang kemudian menjadi sebuah istilah generik sebagai segala macam bentuk perlawanan atau kelompok perusuh perkotaan di zaman menjelang berakhirnya Orde Baru. GPK itu jadi istilah umum, padahal masa itu singkatan dari Gerakan Pemuda Ka'bah yang merupakan underbau dari P3. Lantas puncaknya adalah pada tentu saja peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Di masa itu juga ada ada masa paket undang-undang politik tahun 85, mulai dari 80 sampai 85, azas tunggal, partai politik, azas tunggal, azas tunggal organisasi kemasyarakatan, yang sebetulnya tujuannya adalah membuat semua partai politik dan ormas berlandaskan Pancasila. Itu kan sekarang isu lagi ya. Isu lain, isu yang muncul lagi, sedang hangat lagi. Apakah azas itu menjadi sesuatu waktu itu kan itu sebagai sebuah bentuk perang ideologi. Nah, jadi pada masa itu bisa dibilang bahwa kontestasi atau persaingan ideologi begitu kuat antara satu dan yang lainnya, dan umat Islam pada masa itu mengalami situasi di mana merasa bahwa dirinya ditinggal dan dibuat tidak relevan dalam modernisasi yang dilakukan oleh Orde Baru pembangunan, sampai muncul kemudian pemikir Islam seperti Nurholis Majid yang mengusulkan Islam yes, Partai Islam no, dan sebagainya, yang Islam yes, Partai Islam no ya, yang sebetulnya membuat orang-orang Islam dan para orang-orang dari gerakan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama maupun yang lepas itu lebih mudah untuk masuk ke birokrasi dan ke Golkar pada masa itu. Nah, ini kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai Islam kultural, Islam budaya. Itu dirumuskan oleh misalnya peneliti Bakhtiar Effendi tahun 1993. Sebetulnya tahun 88 itu disertasi dia tentang Islam kultural sebagai sebuah antitesis dari Islam politik, gitu, yang Islam yang lebih banyak masuk ke ranah-ranah budaya. Nah, tetapi sebetulnya kalau dalam film itu ekspresi-ekspresinya bisa dibilang jalannya itu terbaca di dalam beberapa film yang terutama film-filmnya Asrul Sani dan Hairul Umam, yang menurut saya sangat bersentuhan dengan isu-isu modernisasi dan modernisme ya. Modernisasi dalam pengertian perubahan-perubahan metode di dalam mencapai tujuan dan ilmu pengetahuan, maupun modernisme sebagai sebuah isme, sebagai sebuah ajaran di dalam ajaran pembangunan manusia ideal, hal-hal semacam itulah. Nah, jadi aku sebagai orang yang dibesarkan di masa Orde Baru gitu kan, dulu diterpa betul oleh hal-hal semacam itu gitu. Ketika masih mahasiswa dan tumbuh
sebagai mahasiswa ilmu politik itu diterpa oleh berbagai macam hal-hal agenda-agenda semacam itu, dan ketika menonton film-film ini kemudian sesudah Orde Baru atau pemerintahan sudah tahun 98 lah, nggak tahu Orde Baru masih ada apa enggak sekarang. Sudah tahun 98, terus berasa bahwa ini jadi pembacaanku mau nggak mau atau penglihatanku terhadap film itu melihat bahwa ini adalah semacam upaya bagi orang seperti Asro Sani untuk membuat Islam relevan dengan sebuah arena besar yang namanya Orde Baru. Kan pada masa itu kita melihat bahwa politik itu arena besar gitu ya. Yep. Arena besar dan semua berkontes untuk menempati panggung utama gitu sebetulnya. Dan ini ada kelompok Islam yang merasa disingkirkan. Makanya Asro Sani kemudian salah satu eksponen yang sebenarnya mengupayakan sejak tahun 50-an, 59 bahkan kan, Al-Kautsar, Titian Serambut pertama 59, kemudian versi Tauhid, versi pertama, Tauhid tahun 60, kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru dia membuat setidaknya ada Al-Kautsar, Titian Serambut versi kedua, dan Para Perintis Kemerdekaan, yang judul aslinya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ya. Itu ceritanya panjang lagi Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ya, nanti kita mungkin bisa akan masuk ke masing-masing gitu ya. Tapi secara umum gitu, Rick, kalau misalnya tadi kita ada semacam batas waktu gitu 98 yang secara secara politik dinyatakan sebagai akhir dari Orde Baru, walaupun tadi Erik bilang ya kita masih punya punya bacaan lain mungkin gitu. Tapi kalau misalnya dihentikan di tahun itu gitu, Rick ya, bisa nggak Rick membuat pemetaan ada berapa jenis ungkapan Islam atau ekspresi Islam yang ada di dalam film Indonesia? Tadi sudah disebut satu, ada Khairul Umam Asro Sani yang dalam bukan satu kubu ya, sebagai satu tim pembuat film itu memiliki ungkapan Islamnya sendiri yang tadi kata Erik berdasarkan pada upaya Asrul untuk membuat Islam itu relevan di dalam peta hidup atau peta politik sosial Orde Baru waktu itu. Ada lagi nggak, Rick, selain tim filmmakernya yang bisa dipetakan atau dikategorikan sebagai sebuah kecenderungan besar atau pembedaan besar gitu? Ya, baik. Sebetulnya ini berdasarkan pada trope ya, atau model-model kisah yang ada, model-model narasi yang ada. Itu udah disebutkan misalnya oleh Kierin Van Heeren yang bukunya baru diterjemahkan oleh Dewan Kesenian Jakarta itu, Hantu Reformasi itu. Itu dia menyebutkan adanya peran kiai sebagai Deus Ex Machina. Ini ini permainan kata yang sangat bagus dari beliau ya. Sebagai divine intervention sebetulnya ya, di dalam plot film, bahwa dalam setiap film horor Indonesia itu ada situasi tenang di sebuah situasi yang umumnya itu situasi masyarakat agraris ya, atau semi agraris pedesaan, kemudian ada hantu yang datang dan akhirnya diakhiri dengan adanya kiai yang restore order. Dan menurut pembacaan Van Heeren yang juga sebetulnya meminjam dari Krishna Sen, akademisi Australia, ini adalah model di mana ada intervensi order, otoritas terhadap yang mengembalikan kekacauan, dan itu adalah metafor bagi Orde Baru. Itu yang pertama. Jadi Islam itu adalah bagian dari otoritas semacam itu. Saya sendiri termasuk yang tidak setuju pada pandangan itu, karena menurut saya yang dilakukan oleh filmmaker itu adalah pola cerita 3 babak ya, mulai dari tenang, ada gangguan, kemudian akhirnya ada resolusi. Itu plot device aja, plot device yang sebetulnya relatif akrab dengan wacana atau gagasan yang hidup psyche orang Indonesia, bahwa kiai itu ketika ada ayat kursi masalah selesai. Buktinya sampai sekarang juga masih ada pola seperti itu kan. Bahkan katanya kalau dalam film Conjuring ada yang ngerti ayat kursi juga filmnya selesai dengan cepat. Ya itu jadi sebetulnya itu plot device menurut saya, bukan tidak seperti itu. Itu yang model pertama yang akan yang sebetulnya tidak akan saya bahas secara terlalu panjang karena paling saya akan membantah argumen Van Heeren maupun Krishna Sen tentang hal itu.
Yang kedua yang saya lihat adalah model-model pembaharuan seperti yang tadi ya, Asrosani dan Hairul Umam yang sebetulnya menginginkan adanya apa istilahnya Islam menjadi bagian dari kehidupan modern. Jadi biasanya mereka mengajukan tokoh-tokoh orang Islam yang memiliki cara pandang yang sangat modern ya. Modern dalam arti dia rasional, dia percaya sains, dia menolak pengajaran-pengajaran yang sifatnya hafalan dan kaku, dia lebih luas dalam berijtihad, dalam mencari inovasi-inovasi, dia membuka kemungkinan adanya penggabungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Itu isu-isu yang sangat kencang dalam masa transisi awal-awal Orde Baru 70-an sampai 80-an. Yang menarik adalah nada dan dakwah di dalam trupnya Asrosani dan Hairul Umam. Ini bisa kita bahas terpisah lagi nanti. Kemudian yang ketiga adalah model Islam sebagai basis kepahlawanan. Itu mulai dari tokoh seperti Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Gunung Jati, itu kisah Sunan panjang kan di Indonesia itu. Di dalam film Indonesia difilmkan. Dan biasanya serial Wali Songo ya waktu itu banyak muncul. Betul, Wali Songo mulai dari Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga versus Syekh Siti Jenar, terus sampai ke spoofnya yang udah agak ngawur, Sunan Kalijaga versus Syekh Siti Kobar dan sebagainya gitu ya. Yang sangat mengedepankan mistisisme. Tapi mistisisme, jadi sebetulnya ini salah satu isu juga ya, bahwa bagian dari folklore Indonesia adalah mistisisme dan kekuatan supernatural gitu. Dan itu dihadapi dengan kekuatan yang sama, tapi dasarnya Islam. Misalnya Sunan Kalijaga itu penuh dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Keilmuan orang yang ilmunya sejago apapun, nggak berdaya dengan kalimat syahadah gitu, dengan kalimat tauhid sebetulnya yang kalau mau ditarik ke wayang juga sama, bahwa Sodo ya. Ya, di wayang kan juga yang tertinggi adalah kalimat sodo yang sebenarnya kalimat syahadat. Dan ini merupakan sebuah persambungan antara folklore yang dimunculkan di wayang, yang dianggap sebagai metode dakwahnya Sunan Kalijaga, dengan film tahun 80-an yang dibuat oleh Sofyan Sarma dan seterusnya. Nah itu meskipun ada juga model kepahlawanan yang tidak sepenuhnya Islam seperti Jaka Sembung. Jaka Sembung ini kan sebetulnya tokoh yang diciptakan oleh Jair ya. Dan saya sempat kebetulan bertemu dengan beliau dan sedikit bertanya, Pak, apakah memang Jaka Sembung itu, padahal di dalamnya kan kadang-kadang gambarnya ada yang agak-agak ini ya, grafis gitu ya. Gambar perempuan atau laki-laki yang diseksualize kadang-kadang suka muncul gitu. Dan saya tanya, Jaka Sembung itu banyak sekali ngungkapin hal-hal yang berbau agama ya, apa memang demikian? Dan beliau mengkonfirmasi itu. Mengkonfirmasi bahwa memang bahwa bagian dari yang dia bayangkan mengenai kepahlawanan Islam, kepahlawanan Jaka Sembung adalah ajaran Islamnya. Nah itu ketika saya lihat Jaka Sembung itu ada adegan yang menarik saya ketika misalnya dia mendapatkan kesaktian itu justru dengan mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan kalimat syahadat, atau ketika ada pendekar yang datang dengan pendekar yang sesakti dia, respons dia adalah dia bilang hubul watoni minal iman gitu, sesuatu yang itu yang menarik ya, karena udah dicampur. Itu kan sebetulnya bukan hadis, bukan apa-apa, itu sebuah ekspresi, itu kan sebuah ungkapan nasionalisme Arab sebenarnya, yang dipakai oleh Jaka Sembung dan kemudian dipelintir juga sebenarnya oleh sebagian yang menginginkan supaya Islam itu mau menerima nasionalisme gitu. Jadi akhirnya landasan bagi ilmu Jaka Sembung adalah Islam. Nah itu, jadi setidaknya sampai saat ini ada tiga yang besar tadi. Besar itu. Di samping ada beberapa yang menurut saya tidak bisa digolongkan dengan mudah, seperti Cut Nyak-Din misalnya. Cut Nyak-Din itu kepahlawanan, tapi dia dasarnya bukan kesaktian, dan Islam tidak mendatangkan kesaktian supernatural, melainkan Islam adalah sebagai legitimasi moral dan spiritual dalam pengertian semangat. Yang bisa membuat dia bertahan melawan Belanda adalah karena Belanda itu kafir. Dan itu
membuat semangat dia menjadi berlipat ganda. Dan juga karena beliau perempuan, umumnya kan perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Oke, Rick, sebenarnya apa ya, kalau ini mungkin agak balik sedikit sambil menunggu teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, dan sebelum kita masuk pada film per film tadi yang menarik gitu, atau mungkin ini juga pengantar untuk masuk ke salah satu atau salah dua film itu. Rick, apa namanya, secara personal itu kenapa Rick masih terus apa ya, mengulik ini gitu? Apakah ada alasan personal atau memang ketertarikan yang saintifik akademik aja sih? Ya, alasan interseksional. Gabungan bahwa latar belakang yang memang pernah bergabung di dalam gerakan meskipun sangat sebentar, dan menurut saya ada apa ya, secara intelektual juga ini menarik dan masih merupakan blank spot di dalam dunia akademis gitu. Jadi gabungan itulah Chris sebetulnya, ya kebetulan pernah mengalami juga dan bisa. Nah, Rick, ya, Rick, ini menarik. Hikmat mengingatkan yang saya juga tadi sempat terlintas. Ada tiga kategori besar lah katakanlah tadi disebut oleh Erik. Nah, Hikmat nanya Omai Rama masuk mana, Rick? Nah, di draft ini memang belum ada Roma Irama, dan saya sebetulnya sedang, apakah saya masukkan atau enggak, karena menurut saya Roma harus masuk ke dalam satu trope tersendiri juga. Karena perjalanannya kan bisa digabungkan dengan perjalanan karir beliau juga ya. Sama, sama perjalanannya sebagai perjalanan pilihan politiknya lah. Iya, juga Erik ya, menarik. Betul, dan nggak tahu apa energi saya kuat untuk bisa juga mengimbangi Bang Roma kayak gitu. Tapi mungkin gimana? Ya, tadi kan yang saya katakan umumnya model-model Islam yang ketiga trop tadi misalnya trop kepahlawanan agak sulit memasukkan Roma Irama dalam kepahlawanan karena kepahlawanan yang saya maksudkan itu adalah kepahlawanan yang sifatnya fantastik ya. Fantastik beyond, lebih daripada kehidupan sehari-hari gitu. Sementara Roma itu kan basisnya kehidupan sehari-hari, nggak tiba-tiba dia mengeluarkan sinar dari tangan atau apa. Kebetulan juga gitar gitu. Paling itu kalau nggak ada dua film Roma yang mencolok sekali di dalam ekspresi Islamnya, Nada dan Dakwah tentu, tapi itu bisa masuk ke dalam trope-nya Asrosani, tapi ada juga Satria Bergitar. Satria Bergitar atau apa ya? Ketika dia membela posisi dia sebagai musisi. Jadi itu dia habis menerima kritik besar bahwa musik dia tuh membuat orang lupa pada dakwah. Pada agama gitu ya. Pada agama, betul. Dan dia merasa bahwa musik adalah dakwah gitu. Itu satu hal yang agak sulit juga masuk ke dalam trop-trop yang udah saya bayangkan tadi. Tiga trop itu. Mungkin mau nggak mau saya harus kasih catatan bahwa Roma Irama kecuali nada dan dakwah. Oh ya, perjuangan dan doa, betul. Perjuangan dan doa. Itu isinya adalah seperti itu. Mungkin saya harus keluarkan dulu. Terima kasih Bung Min Fadli Robi. Namanya Min Fadli Robi. Ya. Terima kasih mengingatkan kami. Ya Rick, ini sebenarnya dalam teaser pengantar diskusi saya menyebut Erik punya keterikatan sama film Roma Irama sebenarnya karena saya tahu Erik dulu sempat menulis Nada dan Dakwah gitu untuk ada di dalam skripsinya Erik. Nah itu mungkin bisa cerita Rick, apakah itu juga termasuk pemula dari bibit dari apa yang kemudian dilakukan sekarang gitu, atau dan apa sih film itu sebetulnya mungkin tidak banyak juga yang merasa film Omai Rama cukup menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Tapi kalau bacaan Erik, setahu saya sih membaca bacaan Erik dulu itu kan menarik sekali film ini, dan saya juga sepakat sih film ini juga banyak unsur lain gitu karena juga dia refleksi dari
politik Islam dan Orde Baru yang apa jejaknya juga bisa sampai pada kita baca sekarang. Gimana, Rick? Ya, Mungkin bisa ya, diceritakan ini berarti satu ekspresi ungkapan Islam dalam film Orde Baru, satu trupnya nih. ya, bahkan seperti saya bilang tadi, di dalam trupnya Asrul Sani dan Hairul Umam, dia harus agak terpisah karena ini berbeda dalam banyak sekali hal. Misalnya pertama, ini perbedaan yang menurut saya penting di dalam konteks kesejarahan film Orde Baru. Sejak zaman Usmar Ismail, film Indonesia itu tokohnya adalah personal, satu orang. Jarang yang tokohnya kelompok. Nada dan Dakwah adalah film yang tokohnya kelompok. Dia bukan sekedar semata-mata ensemble acting, tetapi protagonisnya banyak. Dan tetap aja bisa, misalnya satu protagonis kita ambil, tapi itu bukan film tentang satu orang dengan pencapaian mereka, melainkan pencapaian kolektif. Jadi kan itu kisah sebuah desa namanya Pandanwangi sedang mau dibeli tanahnya oleh seorang konglomerat yang bekerja sama dengan konglomerat Korea. Nah, kemudian karena si konglomerat, penduduk desa tidak mau menjual, si konglomerat ini menggunakan berbagai macam cara untuk bisa membeli tanah, termasuk dengan mendirikan rumah judi dan minuman keras. Akibatnya penduduk desa kemudian berhutang, mabuk-mabukan, dan akhirnya mereka jadi miskin. Jadi ini pemiskinan sistematis oleh korporasi. Ini sesuatu yang akrab kan sampai sekarang kita tahu. Dan itu sebetulnya sudah disebutkan juga misalnya oleh Mohtar Lubis dalam novel Kuli Kontrak, kan sama kan. Ada pendirian rumah judi dan sebagainya untuk membuat orang terus berkelindan dan miskin terus-menerus. Jadi pemiskinan sistematis. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Desa Pandanwangi adalah mengutus Haji Murad. Namanya Haji Murad. Haji Murad ini kan nama tokohnya Leo Tolstoy ya, kita bisa lihat. Haji Murad dikirim oleh desa untuk memanggil bantuan dari luar. Ini tropnya modelnya Seven Samurai sebetulnya. Kayak film Kurosawa kan. Dan kemudian datanglah dua orang ke desa itu, Rhoma Irama dan Zainuddin MZ. Rhoma Irama kemudian datang tidak sendirian, dia datang bersama Soneta. Bukan buat menghibur, tapi buat menghadapi centeng-centeng korporasi. Jadi adu fisik. Nah, sementara Zainuddin MZ, tadinya saya pikir dia akan melakukan dakwah yang bisa menggerakkan massa. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Zainuddin adalah membuat halakoh-halakoh. Membuat liko-liko gitu. Dan melakukan bikin pengajian-pengajian kecil sambil mengajarkan. Dia juga membawa insinyur pertanian yang meminta supaya orang-orang desa melakukan inovasi pertanian supaya hasil panen mereka meningkat. Jadi ini Islam digunakan sebagai sebuah upaya untuk melawan pemiskinan struktural karena judi dan minuman keras itu haram, sehingga efektif sekali penggunaan Islam di situ. Kemudian ada Ida Iyasa juga yang datang ke sana, dan Ida Iyasa ini masih jadi problem ya, bagaimana peran-peran gender waktu itu. Ida Iyasa tugasnya di dapur dan membina keputrian lah. Tetapi yang menarik dari pembinaan keputrian Ida Iyasa ini adalah dia mengajarkan teknik menjahit dan segala macam bentuk-bentuk kemandirian ekonomi maupun support ekonomi bagi keluarga. Sesuatu yang pada masa itu bisa dibilang ya sejalan lah dengan nafasnya Orde Baru. Tapi akhirnya konflik menjadi konflik komunal melawan korporasi. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat jarang ditemukan di dalam film Indonesia. Konflik komunal di mana secara bersama-sama tokohnya, kalaupun ada orang luar bantu, mereka hanya membantu memfasilitasi, bukan menyelesaikan semua masalah, sampai kemudian akhirnya konflik menajam. Akhirnya ending film itu seperti halnya ending film banyak film Asrul-Sani lainnya, karena dia percaya pada epifani ya, percaya pada hidayah, bahwa orang bisa bisa dapat hidayah. Itu kan ada di Apa Yang Kau Cari Palupi, ada di Para Perintis Kemerdekaan, dan ada juga di Nada dan Dakwah. Akhirnya epifani dan kemudian masalah selesai. Tapi itu catatan yang menurut saya membuat Nada dan Dakwah menjadi penting. Karena juga misalnya yang lainnya adalah bagaimana Hairul Umam, bagaimana Asrul-Sani menulis
si konglomerat ini disebutnya sebagai komprador. Ini kan istilah yang spesifik ya di dalam ilmu politik. Kita tahu bahwa istilah itu muncul beriringan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Paul Baran dan Paul Sweezy tahun 55 ketika mereka menulis buku yang kemudian dipakai ulang oleh ilmuwan Amerika Latin tahun 70-an untuk menyebut orang-orang atau pengusaha-pengusaha atau korporasi lokal yang menjadi bagian dari kapitalisme global untuk pemiskinan. Ini juga sesuatu yang menurut saya jarang juga ya film yang punya kesadaran politik global kayak gitu pada masa itu. Dalam konteks resistance, dalam konteks perlawanan, meskipun Mamang waktu itu, saya sempat ngobrol sama beliau, saya sempat interview buat keperluan penulisan sebuah jurnal waktu itu. Apakah memang itu disengaja? Dia bilang disengaja karena waktu itu dia mulai terpapar juga oleh buku-bukunya, oleh buku sebetulnya satu buku yang ditulis oleh almarhum Adi Sasono, tidak ada hubungan dengan saya. Bukan marga itu ya, Rick? Ya, betul. Kalau ada. Nah itu, jadi demikianlah sebetulnya. Jadi nada dakwah menurut saya penting dan kaitannya sama ini ya secara pribadi saya termasuk yang sangat menyukainya karena kebetulan agak mirip topiknya dengan skripsi S1 saya tentang konflik-konflik tanah, tentang perebutan tanah yang sebetulnya banyak juga komunal peristiwanya ya. Seperti di Tanjung Priuk tahun 91 misalnya itu ketika terjadi pendirian kilang penampungan minyak Pertamina, itu kan konflik komunal melawan korporasi. Ya, kayak gitu. Dan itu 90-an di perkotaan di Jakarta terutama itu menjadi satu model yang sangat sampai sekarang sebetulnya masih terus terjadi. Gitu. Demikian. Ya, artinya film ini masih relevan terus ya, Rick ya. Sebenarnya masih, kalau dari sudut itu. Ya. Masih. Hikmat menyebut ada Rasul Bayan dan segala macam. Itu mungkin Erik sama Hikmat lebih paham. Saya nanya ke Mamang waktu itu, ke almarhum Hairul Umam. Jadi ini terpengaruh tarbiyah ya, gitu kan? Saya langsung aja. Oh iya, Mamang udah ikut waktu itu. Saya udah mulai ikut. Dia sudah mulai ikut pengajian halaqah dengan metode-metode seperti itu, dan dia ingin sekali bahwa itu tersebar secara luas karena menurut beliau itu lebih mampu untuk membangun ketahanan mental maupun sosial, bahkan politik bagi umat Islam secara jangka panjang. Itu yang beliau katakan waktu itu. Seingat saya. Gitu. Oke. Ya, Rick, saya menunggu pertanyaan sebetulnya, tapi belum ada pertanyaan yang muncul. Mohon teman-teman jika ada pertanyaan supaya lebih asik lagi dan lebih tajam. Tapi selain ada dan dakwah, Rick, mungkin ada film lain yang mungkin menurut Erik menarik untuk dibahas atau diungkapkan karena ekspresi Islamnya pantas dicatat atau dia menunjukkan betul cermin dari situasi politik atau masa orde baru waktu itu. Ada lagi ada dua sebetulnya. Oke. Ada dua. Boleh, itu Para Perintis Kemerdekaan dan Cut Nyak-Dien. Umumnya film-film tadi tokoh-tokohnya laki-laki. Dan sangat male centris ya. Bahkan beberapa film Asrul Sani itu yang saya sebutkan misalnya itu sangat itu urusan ego aja, ego laki-laki berantem gitu ya, memperebutkan perempuan umumnya. Terus jadi masalah sekampung gitu. Itu kan salah satu model trope film Indonesia juga gitu. Nah, kalau dalam Kantata Takwa termasuk nggak? Nah, kalau dalam dua film tadi, Para Perintis Kemerdekaan dan Cut Nyak-Dien, tokohnya perempuan. Cut Nyak-Dien kita tahu ya, bahwa itu memang menggambarkan kepahlawanan Cut Nyak-Dien. Dan dia mendapatkan legitimasinya juga tidak semata-mata karena dia adalah istrinya Teku Umar. Tetapi bahwa dia menjadi seorang tokoh dalam dirinya sendiri. Dan motivasi beliau mengangkat senjata kan juga karena ingin mengusir kafir-kafir Belanda. Jadi ini menggambarkan bahwa bahwa kolonialisme itu membawa nuisance atau membawa gangguan itu terhadap Islam
pertama kali lebih dulu daripada terhadap nasionalisme. Nasionalisme. Jadi sebetulnya mendudukan Islam di bawah nasionalisme adalah sebuah hal yang menurut saya anakronistik gitu. Dipas-pasin aja. Nasionalisme baru muncul belakangan, Islam udah lebih dulu sebetulnya terganggu dengan berbagai macam bentuk-bentuk kolonialisme. Makanya kan salah satu yang modelnya banyak muncul adalah di dalam penggambaran film itu biasanya diiringi adanya kolonialisme itu diiringi dengan mabuk-mabukan dan judi, kemudian promiskuitas, kemudian pelecehan terhadap perempuan yang eksesif. Itu biasanya yang digambarkan dalam kolonialisme di Indonesia, dan itu semua bertentangan dengan Islam. Di film Pahlawan Goa Selarong misalnya, itu digambarkan ya betapa Diponegoro mengangkat senjata karena Islam misalnya. Dan kemudian bagaimana dia melawan Belanda karena hal itu. Nah, yang menarik itu adalah para perintis kemerdekaan. Karena ini film yang sebenarnya judul aslinya Di Bawah Lindungan Ka'bah, selesai tahun 70. Tadinya mau ditayangkan 78, tapi nggak bisa karena judulnya Ka'bah. Kemudian mau ditayangkan, terus tertunda lama, disuruh ganti, 81, mau ditayangkan nggak bisa lagi, tetap karena menjelang pemilu. Akhirnya berhasil itu ditayangkan dengan judul Para Perintis Kemerdekaan. Karena pada masa itu, ini konteks Orde Barunya ya. Pada masa itu P3 gambarnya Ka'bah, nggak boleh lah ada judul Ka'bah di dalam. Menjadi semacam kampanye terhadap partai itu ya. Partai nomor 1. Nah, kenapa Para Perintis Kemerdekaan menarik? Karena di dalamnya ada sebuah kisah tentang perempuan yang mau keluar dari Islam. Kisah ini sebetulnya diambil oleh Asrul Sani dari sebuah cerita dari sebuah bab yang namanya Nikah Sikani yang ada di buku ayahku. Dari ayahku itu kisah biografi ayahnya Hamka. Nah, jadi ayahnya Hamka itu pernah menjadi ulama dan kemudian ada seorang yang namanya Kani. Dia meminta keluar dari Islam karena sebetulnya dia merasa dihukum nuzuz. Dihukum nuzuz itu tidak didekati secara moral, secara seksual maupun material. Jadi dia tidak dibiayai oleh suaminya maupun dibiarkan tidak disentuh secara seksual oleh suaminya. Ini adalah bentuk hukuman yang sebetulnya dikenal juga di dalam Islam. Si Kani ini banding, dia tidak terima dihukum nuzuz. Dalam film itu diperankan oleh Mutiara Sarumpait, Mutiara Sani, yang kemudian jadi Mutiara Sani. Beliau yang memerankannya waktu itu, dia banding kepada ulama. Ya, Haji Rasul, betul. Dari Haji Rasul. Dia banding kepada ulama, meminta supaya hukum itu dibatalkan. Si suami menjatuhkan hukum nuzuz itu disebabkan karena si perempuan ini sering ikut kuliah-kuliah, ceramah-ceramah yang melawan kolonialisme gitu. Nah, ketika dia dihukum gitu, dia banding, kemudian akhirnya bandingnya itu dia dikalahkan si perempuan ini. Dia banding lagi ke tempat yang lebih tinggi sampai ke kayak Dewan Ulama sePadang. Kemudian bersidanglah di sana. Akhirnya dia dimenangkan. Yang menarik adalah di sini tokoh perempuan itu sangat berdaya. Yang pertama ya, berani melawan keputusan sepihak seperti itu. Kemudian bahwa dia berani juga mau bicara pada ulama secara terbuka, bahkan kemudian ulama-ulamanya juga memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah modern. Ini lagi-lagi isu antara Islam tradisional dan Islam modern yang banyak muncul di filmnya Asrul Sani. Gitu. Tapi bahwa tokoh perempuan sedemikian berdaya seperti itu menurut saya agak jarang gitu ya. Kalau lihat sekarang posisi perempuannya lebih banyak. Ya tidak ada juga yang perempuan sampai ketika ketika si Skani ini ditolak. Waktu itu kalau nggak salah namanya diganti jadi Halimah di dalam film. Ini Halimah banyak sekali muncul di dalam filmnya Asrul Sani. Nama Halimah. Ketika dia ditolak, itu dia sempat menyatakan akan keluar dari Islam. Jadi udah
sudah ingin menyatakan bahwa dia akan murtad gitu ya di masjid. Pada saat dia mau jalan dari rumah menuju masjid, mau berikrar bahwa dia keluar dari Islam, itu dia ditimpukin batu, diancam dibunuh, tapi dia tetap jalan. Jadi sangat sangat willful ya, sangat penuh niat gitu. Yang menurut saya jarang juga ya digambarkan ada orang mau murtad niat kayak gitu dalam film gitu. Kayaknya nggak ada di dalam, mungkin nggak bisa sekarang di film Indonesia. Itu sebuah tabu yang luar biasa baru gitu, pornografi baru gitu di Indonesia. Dan mungkin menjadi lebih tabu ya sekarang ya. Mungkin. Iya, mungkin lebih tabu sekarang. Dan itu tokoh perempuan yang berniat untuk keluar dari Islam gitu. Waktu itu. Itu yang istimewa. Salah dua. Ya, ini ada pertanyaan sebetulnya, Rick. Mungkin ada hubungannya tadi karena kita bicara soal perempuan, Rick bicara soal dua film yang karakternya justru perempuan yang kuat dan unik gitu dalam penafsiran ya pensikapan Islam mereka gitu. Ya, ada pertanyaan dari Najwa Learns, itu perbedaan representasi perempuan Muslim di film Orde Baru dan sekarang itu ada nggak? Pendek aja Rick, karena ini kita sedang membahas Orde Baru, tapi mungkin menarik sih melihat pembandingan itu. Secara umum sebetulnya perempuan di dalam film-film itu jatuh ke dalam kotak domestik yang sama. Kurang lebihnya jatuh ke dalam kotak domestik yang sama, biasanya mengurusi rumah tangga atau jadi bahan perebutan laki-laki gitu. Kecuali di film-film tadi yang saya sebutkan. Dua hal itu, nanti mungkin saya coba ingat-ingat lagi, tapi sejauh yang sudah saya temukan ini dua film tadi, Cut Nyak Dien dan itu. Erik, sebelum kita mungkin lanjut lagi. Ini sebetulnya kita kan dibatasi Instagram Live itu sampai hanya 1 jam ya. Oh, oke. Apakah kita nggak tahu apakah kalau saya sih mas ngobrol sama Erik pasti bisa panjang sampai pagi sih. Tapi maksudnya apakah Erik ada waktu atau kita cukupkan dengan mungkin kita kalau masih ada ketertarikan yang lebih, kita buka sesi lain mungkin dengan tema yang diinginkan oleh teman-teman yang mau melanjutkan. Kalau saya sih mengusulkan gitu karena sekarang ini kan semacam teaser terhadap buku dan kajiannya Erik yang juga belum sedang ongoing gitu, work in progress gitu. Jadi mungkin kita cukupkan aja Erik ya. Tapi saya mau minta Erik untuk ngobrol nanti dengan tema yang lain yang masih diinginkan oleh teman-teman. Ya. Bisa jadi sih begitu karena ini udah gitu. Kelamaan juga. Iya, artinya nih saya langsung masuk ke beberapa pertanyaan ada pertanyaan kantata takwa. Gimana Rick kalau melihat kantata takwa gitu? Oh, kantata takwa itu menarik ya. Terjadi di masa Orde Baru. Betul, karena di kantata takwa itu saya melihat jilbab menjadi sesuatu yang subversif karena dibikin tahun 90-an. Sesudah beriringan datangnya rangkaian pelarangan terhadap jilbab tahun 85 sampai 90. Itu banyak sekali pelarangan kan terhadap jilbab. Orang-orang terutama di sekolah-sekolah negeri banyak sekali kisah yang dikeluarkan. Orang-orang maksudnya dikeluarin sekolah, anak-anak yang berjilbab sekolah negeri pada masa itu. Dan sampai saya ingat perlawanannya keras memang ya. Perlawanannya keras, ada demonstrasi segala macam, antara lain yang memimpin demonstrasi Fadlizon. Waktu itu terus M. Ainun Najib kan bikin puisi kan, Lautan Jilbab, dan puisi itu dipakai di dalam kantata takwa kan, dan endingnya kan Lautan Jilbab sebetulnya, metafor bahwa satu saat jilbab akan menjadi lautan di Indonesia, dan sekarang ternyata terbukti dan malah orang merasa bahwa ya nggak mau pakai jilbab juga dipaksa pakai. Situasinya jadi terbalik. Jadi situasi terbalik gitu ya. Jika dulu penindasannya terhadap mereka yang menggunakan jilbab, sekarang ya nggak tahu yang menggunakan jilbab menjadi bahasa penindasan baru mungkin. Tapi itu ya menariknya kantata, tapi juga karena sebetulnya kantata kan posisinya juga menarik karena para pembuatnya itu atau mereka yang berlakon di dalamnya kan memang juga terkenal sebagai ikon gitu. Mereka yang sebetulnya mereka tidak melawan Orde Baru, tapi dipotretkan oleh Orde Baru sebagai mereka yang memiliki semangat perlawanan terhadap kekuasaan waktu itu. Ya, menurut saya sih begitu, memang energinya energi yang
nggak semata-mata frontal terhadap rezim pada masa itu, tetapi dihantui oleh semacam, ya mungkin penggambaran mimpinya Iwan Fals relatif tepat ya. Mimpi dia bahwa dia mimpi giginya dicabut oleh tentara karena terlalu banyak ngomong gitu. Itu sesuatu yang jadi di bawah sadar sebetulnya perlawanan itu ada, tapi tidak diungkapkan dalam bentuk nyata. Teatrikalisasi puisinya Rendra kan juga dibikin di situ. Tapi itu kan sebetulnya metafor yang pada tahun 80-an mungkin akan dilarang, tapi 90-an itu sudah diterima. Sudah diterima sebagai bentuk-bentuk yang lebih inilah. Kan nggak lama juga awal 90-an ada Ijmi, kemudian ada Festival Istiqlal, sebuah festival mainstream yang menggabungkan dunia Islam boleh berpameran di Jakarta. Mana bisa tahun 80-an ada kayak gitu, nggak mungkin. Ya, Orde Baru juga memiliki pensikapan yang kemudian berbeda terhadap Islam di tahun 90-an akhir itu ya, Rick. Ya, sesudah Soeharto naik haji. Iya, sesudah menjadi Ahmad Soeharto. Ya, menjadi Ahmad Soeharto, betul. Ya, mungkin ini udah mendekati akhir, tapi Erik untuk untuk membuat semacam lebih bulat lagi gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang membandingkan. Mungkin kita sekarang Erik, ku minta untuk masuk ke film-film sesudah Orde Baru, karena tadi kan bukunya juga inginnya sampai 2018. Betul. Mungkin overview aja sedikit ekspresi yang dulu di masa Orde Baru dengan hubungan Islam dengan Orde Baru yang kadang berhadapan, tapi kemudian ada berangkulan di akhir-akhir masa kejatuhannya Pak Harto. Di sesudah Orde Baru gimana, Rick, kalau melihat overview ungkapan Islam di dalam film-film sesudah Orde Baru? Ya, sebetulnya kita sempat ngomong, betul, sebetulnya kita sempat ngomongin ini Chris pada dulu waktu di Jakarta, bahwa transisinya terjadi di Si Boy. Si Boy itu kan anak Orde Baru banget kan, lahir di Orde Baru, kemudian konsumsinya, terutama pada konsumsi ya, consumer culture, dan dia menjadi jembatan ketika pada masa itu anak yang pakai mobil mewah, minumnya Pepsi dan sangat bergaya, itu nggak sholat, tapi pada Si Boy itu sholat. Pada Si Boy ya? Pada Si Boy sholat. Betul. Bahkan di sandiwara radionya pun dia nggak digambarkan sholat, tapi di dalam film ini digambarkan sholat. Ini transisi yang penting sekali, menggambarkan bahwa Islam sudah menjadi bagian dari mainstream anak muda. Pada itu tahun 88 sudah ada kecenderungan seperti itu. Dan kemudian akhirnya epitomi adalah sekian puluh tahun kemudian pada Fahri yang sebetulnya anak neolib banget sebenarnya. Anak neolib. Bahwa akhirnya ukurannya, kalau dulu personalnya, misalnya kalau Asrul Sani, personalnya adalah membawa modernisasi, melakukan perubahan sosial, tidak setuju pada ajaran yang jumud atau ajaran yang kaku, melawan otoritarianisme setempat. Tapi pada Fahri yang dibela sebetulnya adalah posisi dia sebagai individu yang mencapai keberhasilan duniawi berdasarkan ukuran-ukuran konsumsi gitu misalnya. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang sering sekali muncul di dalam film-film Indonesia, film-film sesudah. Tadi mungkin belum terlalu jelas, Fahri ini kan karakter di dalam film Ayat-Ayat Cinta, Erik ya? Iya betul, Ayat-Ayat Cinta. Jadi Boy ke Fahri gitu ya. Menurut saya ini ada dua karakter yang mungkin juga representasi atau penggambaran dari bagaimana mood pembuat film sih sebetulnya, atau karena dua film itu laku adalah mood publik juga, penikmat sebetulnya, dua film itu. Iya. Sebetulnya ini terhadap dua karakter, arketip ya, betul. Ya, arketip dalam konteks untuk mencapai, arketip kan basisnya adalah penggambaran subjektivitas seperti apa yang diinginkan oleh, itu kan bagaimana subjektivitas si pembuat dan subjektivitas penonton diharapkan bertemu pada karakter utama itu kan, apakah dalam bentuk afirmasi ataukah dalam bentuk kritis dan untuk kritik terhadap karakter tersebut, tetapi dia adalah semacam tempat terjadinya intersubjectivity antara si pembuat dan teoritisnya gitulah. Makanya archetype ini menjadi satu model. Kira-kira manusia idealnya kayak apa sih? Anak muda Islam ideal itu kayak apa? Ya si Boy, kemudian si Fahri, kemudian si Azam pada Ketika Cinta Bertasbih, sampai ke
212, siapa nama tokohnya kok aku lupa, yang dimainkan oleh si siapa namanya kok lupa. Fauzi Badila ya. Fauzi Badila, ya, yang kebetulan yang pertama aku nggak nonton, tapi yang kedua aku nonton, Chris, yang dia memungut anak dari Palestina. Itu mungkin ada yang ingat ya. Saya lupa namanya juga. Nggak apa. Tapi itu Rick, kalau ada catatan sebetulnya ya, satu kata gitu ya, yang mungkin juga harus menarik untuk diceritakan oleh tadi sudah disebut sih anak neolib, tapi juga ada kata consumerism itu berkelindan gitu, berhimpit, berdempet, dan kawin mawin dengan ekspresi keislaman. Itu juga mungkin menarik juga untuk apakah benar gitu Rick? Apakah Erik juga melihat itu, atau justru amatannya Erik dari film-film itu menghasilkan sesuatu amatan yang lain, atau gimana Rick? Iya, ya itu sebetulnya menjadi satu. Sebetulnya tidak hanya konsumerisme dalam pengertian yang sempit, tetapi pribadi neoliberalisme kan basisnya biasanya basis pencapaian individual, kemudian mentransformasikan problem-problem struktural itu sebagai problem-problem individu masing-masing, pencapaian individu gitu ya, dan terjadi atomisasi dari persoalan bahwa manusia itu seperti atom-atom yang terpisah satu sama lain, tidak berhubungan, dan pencapaian dia adalah pencapaian semesta, pencapaian universal, semacam itu, pencapaian universal dan seterusnya, laki-laki dan perempuan sama, semacam itu. Jadi konsumerisme itu menjadi satu basis yang sebenarnya muncul lebih banyak sih karena filmmakingnya ya, menurutku ya. Karena filmmaking di Indonesia itu nggak bisa lepas dari situasi-situasi pendanaan yang sangat pemodelan itu ya. Iya, butuh banget consumer culture di dalam keseluruhannya ya, dalam bentuk-bentuk seperti iklan terselubung dan sebagainya, itu kan selalu muncul dalam film dan placement gitu ya, segala macam. Iya, product placement, dan dalam film Islam itu tidak sama aja dengan film-film yang non Islami, itu sama, bahwa secara umum film menjadi sangat konservatif terhadap budaya korporasi, terhadap kapitalisme, menjadi sangat sifatnya konservatif karena hidupnya dari situ gitu. Hidupnya dari kebanyakan korporasi besar dan seterusnya lah ya, mekanisme finansialnya juga produksi. Oke, sepertinya sih waktu sebentar lagi akan selesai, jadi kita bungkus gitu, 1-2 kalimat mungkin yang biar diingat oleh teman-teman ketika membicarakan tema ini. Nggak ada sih, saya rekomendasiin nonton Nada dan Dakwah terus sama Tauhid sebetulnya kalau mau, dua itu ya. Bikinlah di Madani putar film kedua. Cita-cita Madani sebetulnya adalah memutar film Tauhid yang hanya bertahan 3 kali pemutaran sebelum diturunkan. Ya, ya itu, jadi cita-cita Madani sejak awal adalah menayangkan lagi film Tauhid. Mudah-mudahan satu hari nanti, entah tahun ini entah tahun depan, kita bisa memutar film Tauhid, dan mungkin ada dan dakwah kita putar. Dan kalau Erik sedang ada di Indonesia, bicara di Madani, Erik, boleh tentang juga film Nada dan Dakwah. Oke. Teman-teman yang juga sudah mengajukan pertanyaan tapi tidak sempat kita bahas, terima kasih sekali lagi dukungannya terhadap kanal ini, terhadap Madani Film Festival, sangat berarti. Mudah-mudahan Bincang Madani yang sebetulnya festivalnya nanti kita bisa bikin tahun ini, mudah-mudahan doanya agar festivalnya jalan terus, dan film-film yang kita tayangkan, percakapan di dalam festivalnya juga jauh lebih menarik dan lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terima kasih semuanya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.